Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya akan coba bagikan tips dan trik untuk membuat sebuah cover dari PowerPoint. Ya, jadi bahannya kita menggunakan PowerPoint supaya gampang karena PowerPoint kan banyak bisa kita gunakan di laptop atau di komputer kita sehari-hari. Baik, langsung saja saya tunjukkan sebuah cover yang tadi sudah saya utak-atik terlebih dahulu, begitu ya. Nah, ini ada dua buah cover yang bentuknya sederhana, tetapi banyak terkandung makna di dalamnya, gitu ya. Ada dua jenis cover saya buat tadi, dua buah foto saya gunakan, tapi nanti variasinya bisa macam-macam, tinggal kreativitas kita. Di sini ini saya ambil dari karya teman-teman yang kemarin mengirimkan fotonya di kelas majalah literasi yang angkatan ke-8 ya. Dan ini adalah salah satu karya mereka yang kalau dijadikan cover ternyata sangat indah sekali. Makanya saya tadi terbersit sebuah judul Indonesiaku Negeri Wisata ya. Karena kemarin kita menampilkan tema wisata untuk edisi kelas 8 untuk majalah literasi. Nah, satu lagi fotonya ini ya. Ini juga karya teman kita yang kemarin mengirimkan dan ternyata kalau dibuat cover juga cakep sekali gitu ya. Senada ya, kita ambil suasana pantai untuk memberikan kesan elegan dan menawan begitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu nanti akan saya bantu teman-teman semua untuk perlahan-lahan membuat dan nanti siapa tahu bisa membuat desain tersendiri ya untuk cover-cover bukunya atau bisa membantu membuatkan cover untuk teman-temannya di sekolah dan lain-lain. Nah, cover yang pertama ini saya buat sangat sederhana begitu ya, agar tidak terlalu rumit. Makanya saya pilih dua font yang tidak terlalu aneh gitu ya, tidak terlalu aneh. Dan ini ada dua font. Kalau font di atas ini yang penulisnya gitu ya, 100 kontributor majalah literasi. Kemudian sebagai upper deck ya saya kasih Indonesiaku ya, Indonesiaku. Ini jadi satu kesatuan sebenarnya, Indonesiaku negeri wisata gitu ya. Cuman saya bedakan supaya ada kesan artistiknya. Jadi saya buat Indonesiaku fontnya agak kecil ukurannya, kemudian negeri wisata yang menonjol besar begitu ya. Nah, ini terbagi atas beberapa bagian ini. Kalau saya pisahkan mungkin seperti ini ya untuk memahaminya. Jadi font Indonesiaku yang atas, yang ukuran standar kecil itu sama yang apa namanya, yang nama penulis ya ini menggunakan font Franklin Gothic Medium ya, ukuran 24 poin. Saya gunakan warna putih. Kemudian Untuk yang Indonesia masuk negeriku wisata menggunakan Black Live 60 poin. Fotonya sendiri merupakan karya dari Setia Restiani dengan caption Senja Menepi Membawa Luka. Untuk yang satunya ini font negeri wisata saya ubah menjadi font beda begitu. Nama fontnya Close and Bloom 60 ya. Jadi kelihatan agak beda dari yang tadi dan lebih artistik gitu ya, lebih nyeni.
Nah, ini fontnya saya menggunakan A Black Life 60, kemudian ornamen tambahannya adalah shadow seperti yang di awal tadi ya. Fotonya sendiri merupakan karya Amil Yasin yang diambil di Pantai Losari 20.000 maksud saya tahun 2020 lalu ya, senja di Pantai Losari. Ya, kita juga bisa memainkan objek fotonya dengan mengubah gambar yang ada, maksudnya semacam editing begitu menggunakan fitur yang ada di PowerPoint sendiri gitu ya. Tinggal klik saja, nanti gambarnya bisa disesuaikan sesuai dengan pilihan dan kesukaan kita begitu ya. Baik, langsung saja kita coba sama-sama praktek membuat cover. Baik, caranya adalah kita terlebih dahulu harus membuat slide baru, gitu ya, slide baru. Nah, slide baru kita bisa langsung saya pakai di sini ya supaya nanti gampang kita bisa membandingkannya gitu ya. Nah, ukurannya ini adalah ukuran A5, sorry, A5 itu sekitar 15 cm kali 21 ya. Tepatnya itu 14,8 kali 21 cm. Nah, kalau kita mau mencari atau mau mengubah ukuran itu tempatnya ada di tempatnya itu ada di slide kalau nggak salah. Sorry, bukan. Tempat ukuran desain ya, desain. Nah, di ada slide size. Anda bisa langsung ke ukuran yang custom ya, yang tidak biasa. Yang kan ada standar nih ya, ukurannya itu nanti potret sama vertikal ada dua ukuran ini ya, widescreen sama standar. Kemudian kalau Anda ingin mengubah ukuran seperti yang saya punya, ya ini ukuran A5 atau nanti Anda menggunakan A4 gitu ya, silakan ya. Anda sedang ke custom slide size ya. Anda tinggal kontrol dan nanti tinggal Anda pilih ini ya, tinggal Anda pilih ukuran sesuai dengan buku cover atau cover buku yang akan Anda buat. Baik, ini saya sudah pastikan ukurannya 5. Kemudian kalau kita mau memasukkan foto itu ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah tinggal insert, kemudian di sini ada picture. Nah, kita tinggal ambil di device ini ya, this device. Artinya ini ada foto kita yang ada di hard disk kita gitu ya. Dan tinggal kita cari aja filenya di mana. Ini file saya yang saya simpan itu ada di saya bikin file folder sendiri gitu ya, ada contoh. Nah, ini file yang pertama ya, picture 1 saya gunakan. Nah, nanti kalau tinggal sudah masuk begini. Nah, biasanya kalau kita sudah terkonek dengan internet atau saluran internet ya, untuk untuk laptop kita atau komputer kita, atau kita sedang menggunakan, ini saya menggunakan PowerPoint 365 ya, jadi itu biasanya langsung otomatis ada desain ideas ya gitu, jadi ada saran dari secara otomatis dari dari PowerPoint untuk memilihkan model yang paling bagus gitu ya secara algoritma mereka gitu ya. Nah, ini ada beberapa, salah satunya adalah ini. Nah, saya gunakan yang paling atas ini ya, karena ini komposisinya menurut saya pas, jadi nggak usah ngeroping lagi gitu ya. Tapi kalau Anda nanti ingin ngeroping juga bisa Anda lakukan sendiri gitu ya. Misalnya ini kan filenya kayak gini, tinggal ditarik aja komposisinya secara pas gitu ya, sesuai dengan batasan yang ada itu. Nah, ini juga sama. Ya, hasilnya kan sama kan dengan yang ini tadi. Nah, tinggal tapi nanti hasilnya tercrop. Tapi kalau nanti nggak ke crop kayak gini supaya tampilannya bisa kelihatan, Anda tinggal klik 2 kali,
kemudian di sini akan muncul crop kayak gini di pojokan ini. Nah, kita pilih saja, lalu kita seret ke dalam untuk yang tengah gini. Nah, ini untuk memotong ya, kita paskan dengan garis yang ada, yang kelihatan gitu ya. Ya, garis tepi masing-masing gitu ya, kelihatan kan? Nah, oke, sudah jadi. Nah, setelah itu tinggal kita memasukkan teks atau font yang mau kita pilih apa gitu ya. Caranya juga hampir sama, tinggal ke insert, larinya, pilih ke text box, lalu kita tarik. Nah, kita tarik di sini, kita tulis siapa. Misalnya tadi kan 100 kontributor, kita ganti mungkin nama saya gitu ya. Misalnya, ini misalnya nama saya, lalu fontnya warnanya kita pilih warna putih atau warna yang kontras dengan background gitu ya. Misalnya warna putih ya. Nah, kita pilih yang center tengah, lalu kita tentukan fontnya. Tadi kita menggunakan font apa? Kita menggunakan font Franklin Gothic Medium gitu ya. Kita langsung aja lari, kita blok bareng, langsung kita cari Franklin-nya di sini ya. Nah, itu sudah ada. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya kita tentukan. Ukurannya di sini 24, maka kita pilih yang 24 ya. 24. Ini 24. Oh, gede banget ya. Kalau enggak, ini untuk yang nama enggak terlalu besar ya, mungkin 14 atau 15 saja lah. 14 atau 16. Nah, untuk memudahkan, kita nggak usah lari ke insert atau ke text box lagi, maka kita cukup ini nama yang teks yang sudah ada ini kita copy ya. Kita klik, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal tekan kontrol di keyboard sama sama C ya, kontrol C. Nah, ini berarti sudah mengcopy gitu ya. Lalu kita untuk memunculkan hasil kopiannya, kontrol V ya, sebagai untuk memunculkan hasil kopiannya atau paste ya. Nah, kita nanti mau bikin yang Indonesiaku ya, Indonesiaku. Nah, ini maksudku yang tadi ukurannya adalah 24 ya. Kita balik ke home, kita tentukan ukurannya. Nah, ini ukurannya di sini ya, fontnya Franklin Gothic Medium. Lalu ukurannya 24. Oke, kita sesuaikan dulu. Lalu kita menggunakan tidak memunculkan insert dan text box lagi, kita ulangi hal yang tadi ya, atau langsung aja kita kontrol V ya, pasti keluar yang tadi ya. Nah, ini kan ada dua bagian, ada dua kata gitu ya. Satunya adalah negeri. Ukurannya 60. Nah, fontnya dulu kita teks fontnya ya. Fontnya adalah basic black life ya. Fontnya adalah black life ya. Kita sini dulu, kita ke home, kita cari black life. Nah, itu sudah muncul. Ukurannya adalah 60 besar ya. Ukurannya 60. Ada nggak nih fontnya? Ada 60. Oke, 60. Kita sesuaikan. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V, keluar negeriku, negeri wisata. Oke, sudah muncul ya. Kita paskan supaya komposisinya pas. Nah, untuk membuat gambar ini, teks ini lebih terlihat, itu kita akan beri shadow gitu ya, shadow atau bayangan gitu ya. Caranya kita klik di sini, kita tuju ke format. Nah, ke format zip. Kalau sudah ketemu, nah kita langsung ke ini, ke bagian shadow ya, efek. Lalu kita geser, ini sudah langsung tampak.
otomatis ya, karena nge-save sendiri gitu ya. Kalau memang terlalu tebal bisa diatur ini komposisinya, angle-nya dan lain-lainnya ya. Ya kalau memang angle-nya tepat ya kita pilih yang itu aja. Nah ini juga bisa kan loh, pengaruh banget. Oke, ini juga diperlakukan sama seperti tadi, tinggal klik aja. Oke. Yap, sudah jadi ya. Nah, lalu tinggal memasukkan, ya ini kita atur supaya tidak terlalu dempet gitu ya, kita turunkan sedikit, kemudian kita tinggal memasukkan apa? Tinggal memasukkan logo ya, logo penerbit begitu ya. Nah, secara cara lain untuk mengambil gambar atau insert gambar, kita tinggal masuk ke folder yang sudah kita siapkan gitu ya. Kita ambil gambarnya, ya langsung aja diseret juga bisa, langsung aja diseret juga bisa. Nah, maksudnya tinggal disesuaikan aja maunya ukurannya seberapa, tinggal pasang. Kalau memang merasa kontrasnya kurang, ini juga font apa namanya, logonya bisa kita sesuaikan dengan mengatur coloring ya. Jadi kita klik dua, sini nanti akan muncul ini ada color. Nah, kita tinggal pilih mana yang sekiranya kontras nanti kelihatan gitu ya. Tapi kita tetap biarkan aja supaya itu. Nah, font apa namanya, objeknya ini juga harus bentuk karena sudah di cropping kayak gini itu nanti nge-save-nya harus dalam bentuk PNG ya. PNG supaya nanti transparansinya bisa kelihatan. Oke, baik. Nah, untuk mencoba file yang kedua, maksudnya font yang kedua, ini kita copy saja. Kita copy, nama biasanya copy slide, duplikat slide. Nah, oke, sudah. Kita tinggal mengubah nama fontnya aja ini ya. Kita cek aja dulu caranya. Mau ngecek ini fontnya apa yang digunakan, tinggal gini. Mana ini kan kita mau niru font yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, ini ada nih namanya ya, ini ketemu namanya ya, Gloss and Bloom ya, sama Gloss and Bloom. Kita tinggal ke media yang awal tadi. Nah, ini kita klik, kemudian di font yang ini kita namanya Glass. Nah, sudah Glass. Nah, ini karena kenapa kok tidak sama? Karena tadi fontnya kan kita gunakan font yang kapital semua, maka ini harus kita ubah ya. Hanya kata apa namanya, font depannya aja yang kapital. Negeri. Ini juga sama, wisata, terus fontnya kita ganti Gloss. Nah, sudah jadi, tinggal kita sesuaikan aja supaya kelihatan lebih menarik. Oke. Nah, ini fontnya agak kecil supaya lebih bisa masuk gitu ya. Mungkin 20. Yup. Oke. Keren kan? Begitu kawan-kawan ya cara menciptakannya. Nah, kalau mau ingin membuat perubahan lagi dalam sebagai apa fotonya ini supaya lebih kelihatan menurut Anda kurang keren ya, bisa diedit ya. Editnya juga nggak usah sulit-sulit, tinggal menyesuaikan dengan bawaan yang ada di PowerPoint aja. Misalnya kita duplikat lagi ini supaya nggak ubah yang sudah jadi ya. Jadi kita kembali ke slide 4 ya, karena kita caranya gini, kita klik fotonya, objek fotonya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini kita ambil ke sini. Ini tinggal pilih mana yang mau dan yang menurut Anda sesuai dengan keinginan. Kalau nuansanya ingin nuansa yang fajarnya atau mentarinya kuat, ya kita tinggal bikin itu. Atau misalnya kita ingin mentarinya agak gelap. Nah, sudah berubah kan? Pasti sudah berubah. Oke, kita lihat hasilnya. Dari awal hasil kita kerja hari ini untuk menciptakan sebuah cover buku
tentang wisata. Ya, ini lalu ini dengan format font yang berbeda, ini dengan gambar yang berbeda, dan ini semua ureanya ada di sini ya, sudah saya buatkan, jadi nanti Anda tinggal aplikasikan saja. Baik, ya, gampang kan? Oke, tinggal ini kita harus ubah nama fontnya tadi, terus and boom. Nah, masukkan ke sini supaya nanti tidak keliru. Kalau Anda tidak hafal dengan nama fontnya kan bahaya nanti ya, lupa cari-cari. Nah, kalau mau download fontnya di mana? Ya banyak ya, nanti tinggal cari aja di Google, masukkan nama font ini, kemudian cari download font Doodles and Bloom free gitu ya. Nanti bisa Anda dapatkan di sana. Baik, untuk saat ini contoh dan hasil kerja kita untuk belajar membuat cover dari PowerPoint cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.